Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan kita di channel kita, yaitu channel TV Kabar Baik. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Apapun yang menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita. Saudara, kita melihat baru-baru ini ada konflik antara Israel dan juga Palestina, ya saudara. Tetapi di tengah-tengah apa yang sedang terjadi saat ini, kita melihat bahwa Gaza hancur lebur, ya saudara-saudara ya. Dan itu semua disebabkan oleh Hamas, ya saudara-saudara. Dan melihat sesuatu yang terjadi ini, ya kita melihat bahwa Islam yang ada di Indonesia sangat heboh dan mereka mau membela Palestina, saudara-saudara ya. Tapi serangan itu belum juga berhasil, ya saudara. Karena itu di video ini saya bagikan bagaimana ada puluhan dukun yang mau katanya merudal Israel, yaitu dengan jin, ya saudara-saudara ya. Oleh karena itu kita simak dulu cuplikan berikut ini. Viral aksi sekelompok pria menamakan diri Dukun Santet Indonesia menggelar ritual tengah malam untuk membantu Palestina melawan Israel. Orang-orang yang menamakan diri Dukun Santet Indonesia ini juga mengaku tidak tinggal diam atas serangan pasukan Israel yang membombardir Gaza. Dalam sebuah tayangan YouTube yang dipostingan Kang Ujang Bustomi Cirebon, ia membagikan kisah bagaimana para dukun itu membantu Palestina melawan Israel. Terekam momen tentara Israel saat merayakan Iron Dome-nya berhasil berfungsi seperti semula di tengah serangan rudal yang diluncurkan Hamas ke Israel. Bahkan tentara Israel berpesta kala militan Hamas menyerang rudal ke daerah Zionis. Namun serangan tersebut tak membuat Israel porak-poranda. Momen itu diunggah oleh akun Twitter media barat, yakni Blogsroom, pada Kamis 12 Oktober. Dalam video itu terlihat sejumlah tentara Israel sedang berkumpul menjadi satu. Mereka yang masih berseragam lengkap terlihat masih membawa senjata api. Tentara Israel pun bersorak-sorai sembari menari hingga melompat. Sementara momen itu dihiasi dengan rudal Hamas yang melayang di langit Israel. Rudal itu nampak seperti kembang api yang menghiasi malam di Israel. Nah, itulah dia saudara, video cuplikan. Baru saja kita menyimak video cuplikan, ya. Dan apakah kata Alkitab tentang ini, ya saudara? Kita tahu bahwa Israel itu adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Dan di samping itu juga kita tahu, ya tentunya sangat banyak orang yang berdoa bagi bangsa Israel. Karena orang tahu bahwa bangsa itu adalah bangsa yang diberkati Tuhan, maka Yesus lahir di sana. Dan itulah membuat banyak orang berdoa bagi bangsa ini. Bahkan sebelum itu juga Tuhan telah berkata bahwa orang yang memberkati bangsa ini akan diberkati, dan orang yang mengutuki bangsa ini akan terkutuk, kata firman Tuhan. Jadi tentunya orang akan memberkati dan berdoa bagi bangsa ini. Jadi walaupun puluhan dukun, ratusan, bahkan jutaan dukun sekaligus untuk merudal, yaitu Israel ini, itu tidak akan mampu. Karena Israel punya pertahanan, punya kota benteng, namanya Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dia itu adalah Allah yang jauh lebih besar daripada kuasa manapun juga. Roh-roh dunia ini, Alkitab katakan adalah roh yang malang, roh yang miskin. Ya, saudara kasih Tuhan, kita bisa melihat juga di dalam Alkitab bagaimana Paulus mengusir setan dengan memakai kuasa nama Allah. Apa yang terjadi? Setannya itu keluar dari dalam tubuh seorang peramal. Roh peramal itu dari dalam dirinya keluar setan. Ya. Dan kita melihat juga, ya, bahwa di dalam Alkitab bahwa ada dia roh-roh peramal yang mempunyai roh, ya, untuk membuat mujizat yang telah dilakukan oleh Musa. Musa membuat air menjadi darah. Apa yang terjadi? Mereka juga buat, tapi mereka tidak mampu.
Musa juga membuat tongkat itu berubah jadi ular pada waktu itu. Dan roh peramal ini juga bisa membuat tongkat yang ada pada mereka berubah menjadi ular juga, saudara. Tetapi perbedaannya, tongkat Musa, ular Musa ini bisa menelan ular mereka. Jadi, saudara dikasih Tuhan, mereka tidak mampu, mereka tidak sanggup menghadapi kuasa Allah. Kuasa Allah jauh lebih besar dari kuasa setan manapun, saudara. Jadi jelas, puluhan dukun ini sudah dan sedang dipermalukan oleh Tuhan. Dan ini namanya ini namanya membuat Indonesia jelek ya di mata orang-orang luar. Bahwasanya Indonesia ini ya suka seperti itu, padahal sebenarnya tidak. Mari saudara ya, kita berdoa, janganlah bangsa kita ini menambah dosa dengan melakukan, kalau dalam agama tetangga mengatakan ini syirik namanya, dosa syirik. Ini tidak boleh. Ini akan menimbulkan bencana bagi bangsa ini. Kita tidak boleh membiarkan bangsa ini kena bencana. Biarlah bangsa ini berkati Tuhan, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan berkat Tuhan yang melimpah. Ya. Lalu bagaimana cara supaya itu terjadi? Ya kita berdoa kepada Tuhan, bukan meminta petunjuk kepada setan-setan. Ya. Alkitab, firman Tuhan menentang orang-orang seperti itu. Kiranya lewat video ini kita mendapatkan suatu pemahaman. Tuhan berkati kita semua. Shalom.